Tentu kita tahu saat ini anak tugasnya belajar dan bermain. Belum layak untuk bekerja. Nah, lain halnya dengan anak-anak pada abad ke-18 menjadi hal yang lumrah jika anak-anak jadi pekerja. Awal dari pekerja anak-anak ini setelah kebakaran besar London yang terjadi pada tanggal 2 hingga 5 September 1666. Kota London pada abad pertengahan, kota London musnah akibat kebakaran tersebut. Dan setelah itu, peraturan bangunan baru yang dirancang untuk menjaga keamanan kota diberlakukan. Perapian harus dibangun dengan cara tertentu, dengan cerobong asap yang lebih sempit, dan menjadi lebih penting untuk memastikan bahwa cerobong asap bebas dari halangan setelah digunakan dalam jumlah banyak. Nah, setelah penggunaan cerobong asap tentu harus ada pembersihan di dalamnya. Hal inilah menjadi permasalahan. Tentu saat itu belum ada peralatan atau teknik yang bisa membersihkan hingga ke dalamnya. Orang dewasa tentu tidak bisa masuk ke dalam cerobong asap karena ukurannya kecil. Nah, hal inilah memicu anak-anak untuk dipekerjakan. Mereka yang bekerja seringkali adalah anak-anak yatim piatu atau berasal dari keluarga miskin yang dijual oleh orang tua mereka untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Ketika anak laki-laki dipekerjakan untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya, beberapa di antaranya berusia 3 tahun. Praktik ini tersebar luas dan dapat diterima secara sosial selama beberapa waktu. Pada akhir tahun 1780-an, penyair terkenal William Blake menerbitkan bagian pertama puisinya dalam Songs of Innocence yang berjudul The Chimney Sweep, yang dengan sempurna merangkum kisah sedih pekerja anak yang terjadi di seluruh negeri pada zaman ketika Inggris bangkit sebagai negara yang kuat, pembangkit tenaga listrik industri. Anak-anak digunakan untuk menyapu cerobong asap karena ukurannya yang kecil, sehingga memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam ruangan yang sangat sempit dan tertutup, sehingga memerlukan pembersihan yang tidak dapat diakses oleh orang dewasa. Karena beberapa orang yang berusia 4 atau 5 tahun mungkin belum cukup kuat, usia 6 tahun seringkali dianggap sebagai waktu yang paling tepat untuk memasuki profesi ini. Dengan adanya anak laki-laki ini, dan kadang-kadang juga anak perempuan, anak-anak kecil tersebut disebut sebagai semakam pekerja magang, mempelajari keahlian tersebut seolah-olah penyipu dewasa mempunyai kendali penuh atas pekerjaan, pakaian, dan makanan. Kehidupan mereka, seringkali anak-anak yang dijual oleh orang tuanya, bahkan telah menandatangani surat yang menjamin status tukang sapu sebagai wali sah mereka, yang berarti anak-anak kecil ini terikat pada majikan dan profesinya hingga dewasa tanpa ada jalan untuk melarikan diri. Sementara itu, tukang sapu utama seringkali dibayar untuk menangani anak-anak terlantar dan tersesat ini, serta mengajari mereka cara berdagang. Oleh karena itu, wali hukum miskin diharuskan untuk memastikan sebanyak mungkin anak dari keluarga tersebut rumah kerja sebisa mungkin. Mereka akan dipaksa magang sementara. Ahli sapu mengajari mereka cara bekerja, memberikan 1 set pakaian, dan membersihkan setiap anak seminggu sekali. Satu-satunya pilihan yang tersedia bagi anak magang itu adalah naik pangkat. Setelah bekerja selama 7 tahun, mereka dapat menjadi tukang sapu harian dan mungkin akhirnya menjadi ahli penyapu. Pada abad ke-18, penggunaan penyapu cerobong asap untuk anak-anak sudah menjadi hal yang lumrah. Namun penggunaan cerobong asap di Inggris sudah ada sejak lama. Sejak tahun 1200, pembangunan cerobong asap mulai menggantikan ketergantungan sebelumnya pada api terbuka. Selama berabad-abad berikutnya, penggunaan berbagai sumber daya alam memerlukan adaptasi lebih lanjut karena peralihan dari kayu ke batu bara menyebabkan cerobong asap kini dipenuhi jelaga dan menjadi fitur yang semakin menonjol di setiap bangunan. Pada pergantian abad ke-17, undang-undang baru memberlakukan pajak perapian, diukur dengan jumlah cerobong asap di sebuah bangunan. Pada titik inilah banyak bangunan dibangun dengan labirin cerobong asap yang saling berhubungan sebagai cara untuk mengatasi biaya tambahan. Desain yang jauh lebih sempit dan kompak mengakibatkan sapuan orang dewasa terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam ruang terbatas. Selain itu, dengan meningkatnya populasi perkotaan yang tertarik ke kota-kota besar untuk bekerja,
penggunaan cerobong asap dan kebutuhan akan pembersihan cerobong asap membuat permintaan terhadap pekerjaan tersebut semakin meningkat dibandingkan sebelumnya. Dapat dimengerti bahwa hal ini menimbulkan masalah logistik karena endapan jelaga memerlukan pembersihan terus-menerus. Namun ruang untuk melakukan hal tersebut sulit untuk dinavigasi. Cerobong asap menjadi semakin sempit dan saling terhubung melalui serangkaian cerobong asap, sehingga sudut yang tidak rata praktis tidak dapat dilewati. Oleh karena itu, anak-anak pendaki menjadi bagian penting dari kehidupan arus utama, memberikan layanan yang sangat dibutuhkan untuk gedung-gedung di seluruh negeri. Meskipun tentu saja ada variasi antar bangunan, cerobong asap standar akan menyempit. Dengan jumlah gerakan yang sangat sedikit dalam ruangan yang sempit, banyak anak-anak yang harus menggosoknya masuk ke dalam cerobong asap YJ akan dibersihkan, artinya memanjat dengan telanjang, hanya menggunakan lutut dan siku untuk memaksa diri mereka naik. Bahaya pekerjaan ini sangat besar, mengingat banyak cerobong asap yang masih sangat panas akibat kebakaran dan ada pula yang mungkin masih terbakar. Kulit anak laki-laki akan terkelupas dan kasar akibat gesekan, sementara anak yang kurang tangkas mungkin akan terjebak sepenuhnya. Posisi anak yang terjepit di dalam cerobong seringkali mengakibatkan lututnya terkunci di bawah dagunya, sehingga tidak ada ruang untuk melepaskan diri dari posisi yang berkerut tersebut. Beberapa orang akan terdampar selama berjam-jam, sementara yang beruntung dapat dibantu dengan tali. Mereka yang kurang beruntung akan mati lemas dan mati di cerobong asap, sehingga memaksa orang lain untuk mengeluarkan batu bata untuk mengeluarkan jenazahnya. Vonis yang diberikan oleh petugas koroner setelah hilangnya nyawa seorang anak adalah kematian karena kecelakaan. Dengan konsekuensi yang mengerikan ini, taruhannya besar dan anak-anak harus sekuat dan lincah mungkin untuk bertahan hidup. Dengan rentang usia mulai dari 4 tahun hingga masa pubertas, anak laki-laki tersebut akan menderita kondisi kesehatan yang buruk sebagai akibat dari tuntutan terhadap tubuh mereka yang kecil dan belum berkembang. Beberapa konsekuensinya termasuk kelainan bentuk tulang atau peningkatan masalah paru-paru akibat menghirup jelaga secara berlebihan, sehingga kecil kemungkinannya untuk mencapai usia dewasa dan terutama usia tua. Penyakit umum lainnya adalah efek jelaga pada mata yang seringkali menyebabkan peradangan hebat dan menyakitkan, yang diperparah dengan anak laki-laki yang menggosok mata untuk meredakannya. Sayangnya dalam beberapa kasus hal ini pada akhirnya menyebabkan hilangnya penglihatan. Selain itu, mengarah pada identifikasi salah satu kanker industri pertama, yang pertama kali dilaporkan oleh Sir Percival Pott. Dia menggambarkannya sebagai karsinoma penyapu cerobong asap, yang biasa disebut kutil jelaga, yang menyerang skrotum dan menyerang anak laki-laki saat mereka mencapai usia remaja. Dengan konsekuensi tragis yang dialami oleh anak-anak pekerja, akhirnya tumbuhlah kelompok aktivis yang semakin besar yang menyoroti penderitaan anak-anak malang ini. Salah satu tokoh tersebut adalah Lord Shaftesbury, seorang dermawan yang mengabdikan dirinya untuk memperkenalkan undang-undang guna mengatasi beberapa ketidakadilan sosial yang paling mendesak saat ini. Terlebih lagi pada saat ini, kondisi dan kehidupan anak-anak dieksplorasi melalui sastra dan budaya populer, sehingga menarik perhatian yang sangat diperlukan terhadap praktik yang sudah terlalu lama diterima. Seiring berjalannya waktu dan setelah banyak tantangan yang diajukan oleh individu terhadap pemerintah dan pihak berwenang, Undang-Undang Penyapu Cerobong Asap disahkan, yang menegakkan undang-undang sebelumnya yang telah bertahun-tahun berupaya memperbaiki kondisi hidup dan kerja mereka. Pada bulan September 1875 dan dengan bantuan Lord Shaftesbury, sebuah undang-undang disahkan yang memaksa penyisiran untuk dilisensikan dan didaftarkan pada polisi, sehingga menegakkan pengawasan terhadap praktik tersebut. Setelah beberapa dekade permohonan reformasi tidak didengarkan dan dengan sedikit kepatuhan terhadap undang-undang sebelumnya yang bertujuan menerapkan prosedur yang tepat dan persyaratan usia minimum, Undang-Undang tahun 1875 berhasil menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Berkat upaya para aktivis yang mempresentasikan temuan mereka, dan setelah banyak nyawa hilang atau hancur
Akibat penggunaan penyapu cerobong asap anak-anak, praktik tersebut akhirnya dihentikan, mengakhiri kebiadaban anak-anak pendakian dan penerimaan arus utama terhadap pengabaian, pelecehan, dan pemaksaan tenaga kerja. Meskipun demikian, dampak budaya dari praktik tersebut masih dapat diamati hingga saat ini sebagai Festival Sapu diadakan di Rochester. Kent dirayakan dengan pakaian dan kostum mewah. Selain itu, di Inggris masih dianggap beruntung jika calon pengantin wanita bisa melihat sekilas cerobong asap. Meskipun anak-anak pendaki telah menjadi pemandangan umum di industri modern Inggris, momok mereka masih hidup hingga saat ini melalui literatur dan representasi budaya, mungkin memberikan gambaran yang lebih ringan tentang kenyataan menyedihkan dan kejam dari anak-anak muda yang menjadi korban kemiskinan, terjebak oleh keadaan mereka.